Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tahapan pemaparan progres proyek kami yang berjudul Klasterisasi Properti berdasarkan harga, ukuran, dan fasilitas menggunakan algoritma K-means. Anggota kelompok 4 sendiri ada saya, Rutati Grace Afridia dengan NIM 3 digit terakhir 072. Selanjutnya ada Putri Sofia Tusawa dengan NIM 3 digit terakhir 112. Dan terakhir ada Umi Imroatu Soleka dengan NIM 3 digit terakhir 150. Jadi pertama-tama tujuan dari proyek kami sendiri ada mengetahui cara mengelompokkan properti berdasarkan harga, ukuran, dan fasilitas menggunakan algoritma K-means, kemudian menentukan jumlah klaster optimal dalam membedakan segmen properti seperti murah, menengah, dan premium, kemudian ada mengidentifikasi karakter utama dari tiap klaster yang terbentuk, serta yang terakhir memvisualisasikan hasil klasterisasi dalam menunjukkan perbedaan antar kelompok properti. Jadi di sini kami sebelumnya sudah melakukan beberapa tahapan, di antaranya ada cleaning dan pemilihan fitur, kemudian ada scaling, kemudian menentukan jumlah klaster dan penerapan dari K-means. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut kemudian menghasilkan 4 output, yaitu dataset hasil cleaning dan juga pemilihan fitur, kemudian dataset hasil scaling, dataset dengan kolom klaster, serta penentuan jumlah klasternya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemajuan tahapan proyek yang sudah kami lakukan pada minggu ini, yaitu pada tahap yang pertama yaitu relabeling berdasarkan rata-rata harga. Nah, rata-rata harga tiap klaster nanti dihitung melalui harga terendah itu ditandai dengan klaster 0 atau murah. Harga menengah ditandai dengan klaster 1 atau menengah, dan harga tertinggi ditandai dengan klaster 2 yaitu premium. Nah, nanti akan menambahkan kolom klaster pre-order, lalu klaster name yaitu menginisialisasikan murah, menengah, dan premium. Selanjutnya ada perhitungan jumlah fasilitas. Ini untuk tiap properti. Dari lebih 50 kolom fasilitas, kami identifikasi mana saja yang relevan, dan kami buat total fasilitasnya per unit. Hasilnya nanti terlihat bahwa properti premium memiliki fasilitas paling banyak, menengah berada di kisaran moderat, dan properti murah memiliki fasilitas yang paling sedikit. Selain itu, kami menghitung statistik rata-rata per klaster. Mulai dari harga, harga per SQFT, carpet area, comfort area, hingga persentase fasilitas total. Ini nanti disajikan dalam tabel komparasi klaster. Kemudian kami juga menampilkan berbagai visual pembantu seperti Sketchplot versus total fasilitas, Sketchplot price versus total fasilitas. Nah, ini nanti korelasinya positif, dan nantinya kuartil 0,99 dihapus untuk menampilkan visualisasi yang lebih bagus. Nah, untuk bar chart, ini nanti ada harga rata-rata klaster, harga per SQFT, luas area karpet dan covered area, presentasi fasilitas. Nah, selanjutnya ada visualisasi pendukung juga, yaitu heat map. Ini perbandingan klaster, dan nantinya akan menunjukkan pola dominan tiap klaster. Dan yang terakhir, kami menentukan insight dominan tiap klaster dengan melihat fasilitas yang paling sering muncul serta ciri-ciri fisik propertinya. Nanti top 8 fasilitas paling sering muncul itu dihitung per klaster, disajikan dalam bullet list. Ringkasan naratif lengkap tiap klasternya nanti ada rentang harga khas dari sekian sampai sekian, terus ada tipe fasilitas umum yang diperoleh setiap klasternya, lalu karakteristik propertinya, misal premium, lokasi strategis, dan fasilitas lengkap. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan mengenai tahapan yang sudah kami kerjakan di minggu ini untuk lebih detail. Nah, yang pertama ada interpretasi dan juga penamaan klasternya. Jadi, seperti yang disebutkan di sebelumnya bahwa setelah diterapkan K-means, setiap properti ini dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Namun, perlu dipahami bahwa label dari angka K-means itu tidak memiliki makna dan urutan atau klaster tentu. Jadi, hanya kode acak hasil perhitungan algoritmanya. Nah, karena itu, diperlukan tahap interpretasi dan juga penamaan klaster ini untuk memberikan makna dan juga nama untuk tiap klasternya yang sudah terbentuk setelah proses K-means sebelumnya. Di sini itu ada klaster 0. Klaster 0 ini diberi nama properti kelas murah. Karakteristiknya ada harga rata-ratanya paling rendah dibandingkan klaster lain, kemudian ukuran bangunannya seperti karpet area juga karpet areanya ini lebih kecil dan persentase fasilitasnya rendah. Kemudian untuk klaster 1 ini diberi nama kelas menengah. Jadi harga propertinya ini ada di tingkat yang menengah, ukuran dan bangunannya juga lebih luas dibanding klaster sebelumnya. Dan fasilitas yang tersedia itu mulai bisa dibilang cukup lengkap. Dan terakhir itu ada klaster yang kedua ini. Klaster ini itu diberi nama kelas premium. Jadi dari klaster ini harganya itu paling tinggi, ukuran propertinya itu paling tinggi, dan juga fasilitasnya itu paling lengkap dibandingkan kedua klaster sebelumnya. Nah, selanjutnya di slide ini sendiri menampilkan output berupa tabel yang merangkum statistik dari tiap klaster itu. Angka-angka ini itu merupakan nilai rata-rata dari seluruh properti di masing-masing klaster. Misalnya ada di sini ada harga, rata-rata harga di klaster 0 itu harganya ada sebesar 13,7 dan lain sebagainya. Jadi makin besar klasternya, harganya pun semakin meningkat. Nah, hal yang sama itu diterapkan untuk eee, harga per square feet-nya, kemudian carpet area, covered area, dan juga di sini ada persentase fasilitas. Nah, persentase fasilitas ini itu dihitungnya dari seberapa banyak fasilitas yang tersedia di dalam daftar fasilitas total di dataset. Jadi dari tabel ini itu menjadi dasar dalam pemberian nama untuk klaster-klasternya itu murah, menengah, dan juga premium. Klaster 0 itu untuk murah, 1 itu menengah, 2 itu untuk premium. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ini adalah sketch report price versus total fasilitas. Pada visualisasi ini kami menggunakan scatter plot antara price dan total fasilitas. Sebelum divisualisasikan data outlier harga pada persentil 99%, kami hilangkan agar pola hubungan terlihat lebih jelas. Dari grafiknya terlihat bahwa klaster 0 berada di area kiri bawah, menandakan fasilitas sedikit dan harga rendah. Lalu klaster 1 berada di area tengah, ini menunjukkan ukuran dan fasilitas yang moderat. Lalu yang terakhir ada klaster 2 berada di area paling kanan dengan fasilitas sangat banyak, serta harga yang paling tinggi. Visualisasi ini semakin memperkuat pola dan segmentasi klaster yang sudah kami analisis sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu visualisasi pendukungnya. Di sini kami menggunakan bar chart dan juga heat map. Nah, untuk visualisasi pertama yaitu perbandingan harga per klasternya. Di sini kami menggunakan dua harga, yang pertama ada total harga dan juga harga per SQFT-nya. Nah, di visualisasinya terlihat bahwasannya rata-rata harga total dan harga per SQFT itu meningkat secara konsisten dari klaster murah ke menengah hingga ke premium. Seperti dapat terlihat bahwasannya di klaster murah itu memiliki harga terendah, baik dari total maupun dari SQFT-nya. Kemudian untuk klaster menengah itu terdapat kenaikan yang cukup signifikan, di mana klaster menengah itu nilainya sekitar 2,0, kemudian untuk yang SQFT-nya ini sekitar 20 ribuan. Nah, untuk yang klaster premium ini tuh memiliki harga tertinggi dan nilai bangunan per SQFT yang lebih besar. Sehingga pola-pola ini itu menegaskan bahwasannya properti premium itu bukan hanya lebih mahal secara keseluruhan, tapi juga memiliki kualitas dan juga nilai bangunan yang lebih tinggi. Seperti itu. Yaitu ada visualisasi perbandingan luas area per cluster. Untuk perbandingan luas areanya ini kami menggunakan dua luas area. Yang pertama ada carpet area dan juga covered area. Di mana carpet area ini merupakan luas bangunan bersihnya yang sudah termasuk kamar mandi seperti itu. Sedangkan covered area itu masih kosong, masih kotorannya seperti dinding-dindingnya itu masih terhitung di covered area. Nah, carpet area itu masuk di covered areanya itu tadi. Oleh karena itu, covered areanya ini terlihat lebih besar daripada carpet areanya. Nah, dari visualisasi ini tuh terlihat bahwasannya terdapat tren peningkatan luas bangunan dari murah ke menengah hingga ke premium. Sehingga visualisasi ini tuh menegaskan bahwasannya luas bangunan itu merupakan faktor penting yang membedakan segmen harga per propertinya. Nah, selanjutnya ada perbandingan fasilitas per klasternya. Di sini kami menggunakan fasilitasnya itu sudah dalam bentuk persentase, di mana persentase murah itu hanya tidak sampai 20%. Sedangkan untuk menengah itu mulai meningkat di sekitar 20 hingga 40%. Nah, untuk yang premium ini semakin meningkat lagi secara signifikan hingga hampir 100% untuk fasilitasnya. Sehingga dari visualisasi ini tuh terlihat perbedaan fasilitas yang sangat mencolok antar klasternya. Visualisasi ini tuh menunjukkan bahwasannya fasilitas itu merupakan variabel paling dominan dalam membedakan segmen properti dari murah, menengah, hingga ke premium. Nah, selanjutnya ada visualisasi heat map. Visualisasi heat map di samping itu menunjukkan pola peningkatan nilai pada seluruh fitur, baik dari fitur price, SQFT price, carpet area, covered area, hingga fasilitas. Dari murah ke menengah lalu ke premium. Dapat dilihat bahwasannya di klaster murah itu nilai rata-ratanya itu paling rendah, baik dari segi harga, kemudian dari segi carpet area, covered area, dan juga dari segi fasilitasnya yang hanya 1,5%. Kemudian untuk klaster menengah ini tuh terjadi peningkatan pada semua fiturnya dibandingkan dengan klaster murah itu tadi, di mana fasilitasnya itu mencapai 24%. Lalu untuk klaster premium itu nilai tertinggi pada seluruh variabel di mana mulai dari harga, area bangunan dan fasilitasnya itu meningkat, harganya mahal, kemudian area bangunannya itu paling luas, serta fasilitasnya itu hampir mencapai 100%. Nah, secara visual, perbedaan warna pada heatmap-nya itu mempertegas gradasi nilai antar klasternya, di mana warna semakin gelap itu menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan terutama pada klaster premium. Pola ini tuh menunjukkan bahwa algoritma K-means itu berhasil membentuk kelompok properti yang terpisah dengan baik dan konsisten berdasarkan karakteristik utamanya. Baik, selanjutnya yaitu ada kendala-kendala yang kami hadapi selama mengerjakan proyek ini. Nah, yang pertama itu label K-means-nya itu tidak sesuai interpretasi. Pada hasil awalnya itu label cluster yang dihasilkan K-means itu masih bersifat acak sehingga tidak merepresentasikan urutan harganya. Di mana cluster 0 itu bukan berarti murah, cluster 1 bukan berarti menengah, dan juga cluster 2 itu bukan berarti premium. Jadi akhirnya kami lakukan reordering label cluster berdasarkan rata-rata harganya sehingga nantinya itu terbentuk kategori murah, menengah, dan juga premium sesuai nilai aktualnya. Nah, selanjutnya visualisasi scatter yang tidak jelas karena rentang harga yang terlalu lebar. Scatter plot awal yang price versus total fasilitas itu menampilkan titik-titik yang menumpuk di bawah karena adanya harga properti yang ekstrim atau outlier yang nilainya sangat tinggi. Jika disertakan dalam visualisasi, sebarang klaster kecil itu menjadi tidak terlihat sehingga untuk keperluan visualisasi akhirnya data di atas persentil 99 pada variabel harga itu tidak ditampilkan sehingga pola klaster itu terlihat lebih jelas tanpa mempengaruhi hasil clusteringnya. Selanjutnya, kendala yang selanjutnya yaitu kesalahan analisis akibat menggunakan label cluster bawaan K-means. Beberapa proses awal itu menggunakan kolom klaster bawaan dari K-means sehingga hasil ringkasan, visualisasi, dan juga tabel fasilitas itu kurang tepat karena klasternya itu belum diberi nama per kategorinya seperti kategori murah, menengah, dan juga premium itu tadi. Sehingga semua analisis itu dialihkan menggunakan kolom cluster underscore order dan juga cluster underscore name sehingga semua proses itu merujuk pada tipe cluster yang sudah sesuai kategori harga. Nah, yang terakhir kendala kami yaitu jumlah kolom fasilitas yang banyak menyulitkan analisis agregatnya. Jadi dataset kami itu kan berjumlah puluhan kolom fasilitas sehingga perhitungan rata-rata fasilitas itu tidak bisa dilakukan secara langsung jika tidak diidentifikasi terlebih dahulu sehingga
akhirnya dibuatlah daftar facility underscore calls untuk mengidentifikasi seluruh kolom fasilitas. Kemudian dijumlahkan dan kami beri nama variabel total underscore fasilitas tadi untuk memudahkan analisis dan perbandingan antar klasternya. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengelompokkan properti berdasarkan harga, ukuran, dan fasilitas menggunakan algoritma K-means. Nah, hasil evaluasi menunjukkan jumlah klaster terbaik adalah 3, yang menggambarkan segmen murah, menengah, dan premium. Setiap klaster memiliki karakteristik berbeda sehingga dapat membantu pemahaman terhadap pasar properti. Secara keseluruhan, algoritma K-means berhasil mencapai tujuan penelitian karena tidak hanya dapat mengelompokkan properti ke dalam 3 segmentasi harga, tetapi juga dapat mengungkap karakteristik masing-masing klaster dan menghasilkan gambaran visual yang mendukung hasil analisis. Nah, ini selanjutnya adalah kontribusi dari masing-masing anggota kelompok kami. Baik, demikian pemaparan dari kami terkait tahapan proyek kecerdasan artifisial dari kami, kelompok 4. Semoga hasil ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola data properti yang kami analisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.